memperoleh gaya. Dan satu hal yang wajib kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita telah diberikan alat gerak berupa tangan, berupa kaki yang sehat, sehingga kita bisa mencapai tempat-tempat yang kita inginkan, atau kita bisa mengambil sesuatu yang kita butuhkan dengan alat gerak kita. Nah, ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, tentunya ada lintasan yang kita tempuh, berapakah jaraknya, kemudian berapakah kecepatan gerak kita, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara ketiganya, jarak, kelajuan, kecepatan waktu, dan bagaimanakah alat gerak kita, tangan, kaki ini dapat bergerak. Semuanya akan dibahas nantinya pada materi ini. Oke anak-anak, kita awali materi ini dengan konsep gerak. Bila mana suatu benda itu dikatakan bergerak? Ya, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak tentunya memiliki lintasan tertentu. Ada yang bergerak dengan lintasan lurus, ada yang bergerak melingkar, bergerak parabola, atau bahkan dengan lintasan yang tidak beraturan. Nah, pada bab ini, di bagian awal ini kita khusus akan membahas tentang gerak lurus. Apakah itu gerak lurus? Ya, gerak lurus adalah gerak benda dengan lintasan lurus. Nah, pada gerak lurus ini nantinya akan dibahas tentang jarak, perpindahan, kecepatan dan kelajuan, serta waktu tempuh yang diperlukan. Nah, kita awali dari jarak dan perpindahan. Samakah jarak dan perpindahan itu? Oke, apa sih jarak atau perpindahan itu? Ya, contoh. Andi pergi ke sekolah dari rumah yang berjarak 2 km, kemudian dari sekolah kembali lagi ke rumah. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh Andi dan berapakah perpindahan Andi? Oke. Jarak, definisi jarak di sini adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awal terhadap titik akhir. Sehingga jarak di sini merupakan besaran skalar, yaitu yang hanya memiliki nilai saja tanpa memperhitungkan arah. Sementara perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan arah. Jadi, dari contoh tadi, maka jarak yang ditempuh Andi adalah 2 km ditambah dengan 2 km, sama dengan 4 km. Sementara berapa perpindahan Andi? Oke, perpindahan Andi adalah 0. Mengapa demikian? Karena Andi tidak mengalami perubahan posisi dari titik awal terhadap titik akhirnya. Dari rumah, berangkat ke sekolah, dan kembali ke rumah. Sehingga perpindahannya dikatakan sama dengan 0. Nah, benda yang bergerak di sini tentunya memiliki kelajuan atau kecepatan. Nah, apakah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ini? Oke. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan. Sehingga kelajuan di sini merupakan besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, secara matematis dirumuskan bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. V sama dengan S per
T. Oke, rumusan matematisnya. Biasanya kelajuan sesaat ini dinyatakan atau bisa dilihat diukur dengan menggunakan speedometer. Pernah tahu speedometer? Nah, yaitu alat ukur untuk kelajuan sesaat. Selanjutnya, kecepatan. Apakah kecepatan itu? Ya, jika kelajuan adalah perbandingan jarak dan waktu, maka kecepatan di sini adalah perpindahan atau perubahan posisi benda per waktu yang diperlukan atau tiap satuan waktu yang diperlukan. Sama punya rumusan V di sini sama dengan S delta S per T, di mana delta S di sini adalah perubahan posisi benda atau perpindahannya. Sehingga kecepatan di sini merupakan besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika kita melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, ternyata kendaraan yang kita tumpangi bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan. Contoh, ibu naik sepeda motor dari rumah menuju ke sekolah. Mula-mula dari keadaan diam, kemudian kecepatannya bertambah dari 20, 40, 60, sampai 80. Kemudian ada traffic light. Maka otomatis ibu akan menurunkan kecepatan ibu dari 80 menjadi 40 sampai berhenti. Nah, pada kasus tersebut, maka kendaraan ibu telah melakukan percepatan atau perlambatan. Nah, apakah percepatan itu? Ya, percepatan adalah perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi, percepatan adalah perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu. Secara matematis bisa dirumuskan berikut ini. Ya. A di sini adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian V0. V0 adalah kecepatan awal benda. Vt adalah V akhir, kecepatan akhir benda. Delta V yaitu selisih kecepatan akhir terhadap kecepatan awal, dan delta T di sini adalah selang waktu yang diperlukan. Nah, dari keseluruhan materi tadi, ternyata gerak lurus itu ada dua macam. Ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Benda yang ber-GLB memiliki ciri-ciri yaitu benda yang bergerak dengan kelajuan tetap atau konstan. Nah, jika digambarkan dengan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, maka digambarkan seperti berikut ini. Sementara GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Nah, GLBB di sini ada dua. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat berarti kecepatannya semakin bertambah secara beraturan. Sementara untuk yang diperlambat, kecepatannya semakin kecil secara beraturan. Nah, ini contoh grafik untuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Dan percepatan benda ini tidak hanya untuk benda yang bergerak secara horizontal, tapi bisa juga untuk benda-benda yang bergerak secara vertikal. Nah, untuk benda yang bergerak secara vertikal, percepatan bendanya selanjutnya kita sebut dengan percepatan gravitasi. Diberi simbol G kecil, di mana percepatan gravitasi ini sudah punya nilai, ada nilainya, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau seringkali dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat.
Nah, untuk lebih memahami tentang GLB, GLBB, berikut Ibu beri contoh soalnya. Berikut pembahasan dari contoh soal tentang penggunaan rumus V sama dengan S per T. Diketahui jarak yang ditempuh benda S sama dengan 1,5 km. Kita ubah ke meter karena belum standar satuannya. Kita gunakan satuan meter, yaitu kita kalikan 1000 maka sama dengan 1500 meter. Ditempuh dalam selang waktu 1 menit. Menit kita ubah ke detik atau sekon, yaitu sama dengan 60 sekon. Berapakah kelajuan benda atau kecepatan benda di sini? V-nya. Maka V sama dengan jarak dibagi waktu. S-nya 1500, T-nya adalah 60. 0 kita coret. 150 per 6 menghasilkan 25 meter per sekon. Mudah ya? Oke, selanjutnya pembahasan contoh soal yang kedua, yaitu contoh atau penggunaan rumus percepatan. Ya, benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti kecepatan awal V0 72 km per jam. Kita gunakan satuan yang standar meter per sekon. Di sini masih dalam satuan kilometer per jam, maka harus kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah satu persatu. 72 kita tulis. Dari kilometer ke meter kali 1000 meter. Kemudian jam kita ubah ke sekon. 1 jam yaitu 3600 sekon. Oke, 0 penyebut pembilang kita coret sehingga tersisa 720 per 36 meter per sekon. Masih bisa disederhanakan lagi. Oke, menghasilkan angka 2 sehingga V0-nya di sini sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian benda tersebut terjadi pengereman sampai akhirnya berhenti. Maka karena berhenti, V akhir di sini sama dengan 0 meter per sekon. Yang dilakukan dalam selang waktu 5 sekon. Dilakukan dalam selang waktu 5 sekon. Maka berapakah percepatan benda? Oke. Langsung saja, A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya. Kecepatan akhir di sini 0, kecepatan awalnya adalah 20 dibagi dengan selang waktunya 5. Sehingga diperoleh nilai minus 20 per 5 atau sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa benda ini mengalami perlambatan. Jadi, percepatan yang negatif itu artinya benda tersebut mengalami perlambatan. Perlambatan. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran online kita hari ini tentang gerak benda, GLB dan GLBB. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.